Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila. Nah, untuk hari ini kita masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, kita hari ini belajar pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. 4. Siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. 5. Siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. 6. Siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 7. Siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan sejarah menggunakan adik Simba. Dan yang kedelapan, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, abang kakak, jadi setelah diproklamasikannya kemerdekaan ya, setelah Indonesia merdeka, bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia sudah selesai, tetapi bangsa Indonesia masih terus berjuang, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena ya pemerintah Belanda masih datang ke Indonesia ya untuk kembali menguasai tanah air, sehingga terjadi beberapa pertempuran di beberapa daerah yang ada di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, berikut ini ya pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi ya mendarat di Indonesia. Nah, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, hal ini memicu kemarahan ya pasukan Inggris, sehingga pada tanggal 9 November 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, dalam pertempuran Surabaya ini pasukan Indonesia itu dipimpin oleh Bung Tomo.
Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan dan kota Surabaya dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Nah, berikutnya yaitu Pertempuran Ambarawa. Nah, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Nah, kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tentara tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan di pihak Indonesia. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya dan menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Jadi setiap tanggal 15 Desember 1945 itu diperingati sebagai Hari Jadi TNI atau Hari Juang Kartika ya Bang Kakak. Nah, di sini Miss garis bawahi. Nah, tadi ya taktiknya itu taktik gelar supit urang atau pengepungan dua rangkap dari kedua sisi. Nah, kemudian setiap tanggal 15 Desember nah itu ya diperingati sebagai Hari Jadi TNI atau Hari Juang Kartika. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Nah, jadi ya dalam peristiwa Bandung Lautan Api ya yang membakar rumah penduduk itu adalah penduduk Bandung sendiri ya, bukan dari pasukan sekutu. Nah, tujuannya agar pasukan sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer mereka ya. Nah, pertempuran yang paling besar itu terjadi di desa Dayakolot di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, itulah ya sekilas tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Nah,
kita ya dianjurkan untuk mempertahankan negeri kita. Nah, ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 84 yang artinya Bismillahirrohmanirrohim, maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Nah, tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi, perjanjian, dan perundingan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, Bang Kakak, jadi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya melalui peperangan saja, tetapi ya dilalui dengan cara diplomasi ataupun perjanjian dan perundingan-perundingan agar mendapatkan pengakuan kedaulatan ya. Nah, berikut ini adalah perjanjian Linggarjati, yaitu pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Adapun hasil perundingannya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi wilayah Republik Indonesia yang diakui itu hanya wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian berikut ini adalah pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Nah, agresi militer ini adalah serangan secara besar-besaran menggunakan senjata ya. Jadi Belanda kembali menyerang bangsa Indonesia ya pada tanggal 21 Juli 1947 dan peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Nah, kemudian perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 ya. Nah, inilah proses perundingannya. Nah, perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang milik Amerika Serikat ya, atau yang di USS Renville dan berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Ya, jadi ingat yang tergabung dalam Komisi 3 Negara atau KTN itu
adalah Amerika, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, hasil perundingannya, 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Nah, dalam perundingan Renville ini, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit ya. Kalau dalam perundingan Linggarjati, wilayah yang diakui itu kan Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura ya. Nah, kalau dalam perundingan Renville, Pulau Jawa itu hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta ya. Nah, kemudian yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Jepang. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi untuk Jawa Barat dan Jawa Timur itu sudah diduduki oleh Belanda ya. Jadi dalam perundingan tersebut Indonesia menjadi pihak yang dirugikan karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu Perjanjian Rumroyen, yaitu pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Muhammad Rum itu dari pihak Indonesia, sedangkan Herman van Rooyen itu dari pihak Belanda ya. Nah, tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Hasil pertemuannya, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Kemudian yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Itulah isi dari Perjanjian Rumroyen. Nah, kemudian ini Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949. Nah, hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yaitu 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, ingat RIS tadi itu adalah Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang India Belanda oleh pihak Republik Indonesia Serikat. Nah, ini abang kakak harus tahu ya bahwa kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, agar tujuan diplomasi tercapai maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Jadi ingat ya, bahwasanya perjuangan bangsa Indonesia itu tidak hanya dilakukan dengan jalan peperangan, namun juga dilakukan dengan diplomasi ataupun perjanjian-perjanjian. Nah, untuk mencapai tujuan itu semua, diperlukanlah kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Jadi kita harus bersatu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari
yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ya, SPOK itu singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yaitu memiliki unsur penting atau pokok minimal yaitu unsur subjek dan predikat. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku, dan menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, itulah ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, berikut ini adalah kalimat efektif dari teks tentang pertempuran Surabaya tadi ya. Nah, perhatikan abang kakak. Di sini kalimat pertama, Brigadir Jenderal Malabi memimpin pasukan sekutu pada 25 Oktober 1945. Nah, di sini Brigadir Jenderal Malabi itu sebagai subjek, kemudian memimpin itu predikat, pasukan sekutu adalah objeknya ya. Kemudian pada 25 Oktober 1945 adalah keterangan waktu ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya pemuda Indonesia. Nah, pemuda Indonesia melakukan kontak senjata dengan pasukan Inggris pada 27 sampai 30 Oktober 1945. Nah, pemuda Indonesia di sini adalah subjek, melakukan predikat, kontak senjata objek dengan pasukan Inggris adalah pelengkap, dan pada 27 sampai 30 Oktober 1945 adalah keterangan waktu. Nah, abang kakak ya, di kelas sebelumnya abang kakak juga sudah pernah mempelajari ya tentang kalimat yang lengkap. Nah, itu yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Nah, ini adalah beberapa kalimat ya yang berasal tadi dari teks tentang pertempuran Surabaya. Jadi di sini sudah dijelaskan ya. Nah, abang kakak tentu mudah untuk memahaminya ya. Jadi kemudian kalimat berikutnya itu pasukan Inggris itu adalah objek, dikalahkan itu predikat, oleh pemuda Indonesia itu subjeknya, dan Brigadir Jenderal Malabi itu objek, terbunuh itu adalah predikat, sehingga itu menjadi itu adalah konjungsi ya. Inggris itu subjek, mengeluarkan predikat ultimatum, objek pada tanggal 9 November 1945 itu adalah keterangan waktu. Nah, berikutnya itu ya. Nah, ini kalimat berikutnya juga sudah ada keterangannya, jadi bisa dipahami ya abang kakak mengenai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Jadi keterangan itu ada keterangan waktu, ada juga keterangan tempat ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari ciri-ciri hewan dan habitatnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus ya. Keunikan dan keistimewaan hewan kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya atau habitatnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, perhatikan di sini bebek yang sedang berenang di air. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya.
Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Nah, selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, jadi abang kakak ya, bulu bebek itu dilapisi oleh minyak sehingga dia tidak basah ya jika terkena oleh air. Makanya ketika bebek sudah naik ke darat, maka dia akan mengibas-ngibaskan bulunya ya. Air yang menempel di tubuhnya itu akan keluar. Jadi seandainya bebek tidak dilapisi minyak ya dan air dapat menyerap di tubuhnya, maka bebek tersebut dia tidak bisa bertahan lama di dalam air ya Bang Kakak ya. Nah, kemudian ini cara hewan beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Nah, yang pertama itu ada kamuflase. Nah, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, kemudian ada mimikri. Nah, bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Nah, ini ya contohnya, ini bunglon ya. Nah, misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman. Atau sebaliknya, perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Ya, makanya ketika dia hinggap di batang kayu, maka warnanya itu akan berubah menjadi hijau atau kecoklatan dan kehitam, dari hijau ya menjadi kecoklatan dan hitam. Kalau dia hinggap di daun yang berwarna hijau, dia berubah lagi menjadi warna hijau itu ya abang kakak. Nah, itu dia contoh hewan yang ini ya, mimikri ya. Nah, kemudian autotomi. Nah, untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal itu melepaskan ekornya. Cara ini disebut dengan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi untuk mengelabui musuh ya, musuhnya nah maka cecak ataupun kadal tersebut, nah itu akan melepaskan ekornya seperti pada gambar ini ya. Nah, kemudian ekor yang sudah putus itu ya, maka nanti akan tumbuh lagi ekornya ya. Nah, kemudian menggulungkan diri. Nah, ini contohnya pada terenggiling ya. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan ya. Nah, Bang Kakak, jadi kalau selain terenggiling ya itu ada lipan, kemudian yang hewan kaki 1000 juga ya, ketika kita sentuh maka dia akan menggulungkan dirinya ya. Nah, berikut ini, hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka.
hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan dapat memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Jadi hewan hiena ini merupakan hewan yang paling pintar ya. Jadi ketika dia menghadapi masalah, nah misalnya ketika ada hewan lain yang akan masuk ke wilayahnya, maka ia bisa membuat strategi ya, dia bisa mampu berhitung dan dia bisa memperkirakan berapa jumlah hewan ya rekannya yang harus hadir untuk menghitung untuk mengusir penyusup yang masuk ke wilayahnya ya. Nah, abang kakak pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang pola lantai yang digunakan dalam tarian. Nah, itu ada pola lurus ya, yaitu vertikal dan horizontal, kemudian ada diagonal dan ada melingkar. Nah, berikut ini adalah pola lantai yang digunakan dalam tari indang ya. Tari indang ini berasal dari Sumatera Barat ya, dari Padang. Nah, pola lantai yang digunakan itu adalah pola lantai lurus. Nah, berikut ini adalah tutorial ya gerakan tari indang. Mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Pertama, tangan kiri menuntut tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung jari agar berbentuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan melingkup tangan kiri. Kita ulangi, 1, 2, 3. Kita ayunkan ke depan, 1, 2, 3. Itu gerakan pertama. Gerakan kedua. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri memukul tangan kanan. Yuk, kita praktekkan. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Kemudian, tangan kiri yang depan. Ini berikutnya adalah gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga. Posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti ini. Nah, abang kakak bisa juga melihat tutorialnya itu di buku paket tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 ya, abang kakak di halaman 55 ya. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yaitu 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Kita ulangi. 1, 2, 3. Kita ayunkan ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu tadi ya tutorial gerakan pada tari indang. Nah, abang kakak nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini demikian saja. Semoga bermanfaat. Abang kakak silahkan lihat LKS-nya nanti di Google Classroom, dan jangan lupa untuk mengisi absensi hari ini. Dan abang kakak semuanya Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.